perkenalkan nama saya Putri Messi dari Universitas Muhammadiyah HR Fahrudin, Prodi S1 PGSD. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS belajar dan pembelajaran. Berjudul Teori Belajar Kognitivistik. Selamat menyaksikan. Teori belajar kognitivistik terbagi menjadi dua. 1. Konsep teori belajar kognitivistik. 2. Teori-teori yang berdasarkan perspektif kognitivistik. Tujuan pembelajaran. 1. Memahami pengertian teori belajar kognitivistik. 2. Menjelaskan konsep dasar teori belajar kognitivistik. 3. Mengidentifikasi tokoh-tokoh teori belajar kognitivistik. Yang keempat, menjelaskan penerapan teori kognitivistik dalam pembelajaran. Pengertian belajar kognitivistik. 1. Belajar dipandang sebagai proses mental internal yang terjadi di dalam pikiran individu, bukan sekadar respon terhadap stimulus dari luar. Yang kedua, teori ini berfokus pada aktivitas belajar, mengingat, memahami, memecahkan masalah, dan mengolah informasi sebagai inti dari proses belajar. Yang kedua, inti dari teori kognitivistik adalah bahwa belajar merupakan proses memperoleh pengetahuan melalui aktivitas berpikir yang aktif dan bermakna. Konsep teori belajar kognitivistik. Teori belajar kognitivistik memandang belajar sebagai proses internal yang terjadi di dalam pikiran siswa. Pengetahuan dibangun dari pengalaman nyata yang dialami peserta didik. Siswa berperan aktif dalam proses belajar, sementara guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing dan mendukung proses tersebut. Informasi baru selalu dihubungkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya untuk menciptakan pemahaman yang lebih mendalam. Seperti yang diungkapkan, belajar akan lebih bermakna jika peserta didik memahami materi, bukan sekedar menghafal. Ciri belajar kognitivistik. 1. Berpusat pada siswa. Pembelajaran berpusat pada peserta didik. Siswa aktif dalam proses belajar dan menemukan pengetahuan secara mandiri. Yang kedua, berpikir kritis, mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, mendorong siswa untuk menganalisis, mengevaluasi, dan memecahkan masalah. Yang ketiga, menekankan pemahaman konsep secara mendalam dan menghubungkan materi baru dengan pengalaman serta pengetahuan yang sudah dimiliki. Tahapan proses belajar menurut kognitivistik. 1. Menerima informasi dari lingkungan sekitar melalui indera. Informasi masuk ke dalam memori sensorik sebelum diproses lebih lanjut oleh otak. Yang kedua, memahami informasi yang telah diterima dengan menghubungkannya pada pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya. Yang ketiga, menyimpan informasi yang telah dipahami ke dalam memori jangka panjang agar dapat digunakan kembali di masa mendatang. Yang keempat, mengingat kembali informasi dari memori dan menggunakannya untuk memecahkan masalah. Problem solving dalam situasi baru. Teori kognitivistik terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, Zhong Piaget mengemukakan teori perkembangan kognitif yang membagi tahap belajar anak menjadi 4 fase sesuai usia dan kematangan berpikir. Yang kedua, Jerome Bruner mengembangkan discovery learning, di mana siswa aktif menemukan konsep sendiri melalui pengalaman enaktif, ikonik, dan simbolik. Yang ketiga, David Zubel menekankan belajar bermakna, yaitu mengaitkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki siswa sebelumnya. Yang keempat, Robert Gagne merumuskan 9 peristiwa pembelajaran yang sistematis untuk membantu proses belajar secara efektif dan struktur. Teori Zhong Piaget
terbagi menjadi 4. Yang pertama, sensori motor 0, sampai 2 tahun. Bayi belajar melalui indera dan gerakan fisik, mulai memahami objek tetap ada meskipun tidak terlihat. Yang kedua, praoperasional 2 sampai 7 tahun. Anak mulai menggunakan bahasa dan simbol. Berpikir masih egosentris dan belum logis sepenuhnya. Yang ketiga, operasional konkret 7 sampai 11 tahun. Anak dapat berpikir logis tentang benda nyata. Siswa SD umumnya berada di tahap ini. Pembelajaran disarankan menggunakan media konkret. Yang keempat, operasional formal 11 tahun ke atas. Mampu berpikir abstrak, logis, dan sistematis. Dapat memahami konsep hipotesis dan penalaran deduktif. Teori Jerome Bruner di sini terdiri dari 3. Yang pertama, enaktif, memperoleh pengetahuan melalui tindakan langsung. Siswa belajar dengan melakukan dan mengalami secara fisik. Yang kedua, ikonik, memperoleh pengetahuan melalui gambar atau representasi visual. Siswa memahami konsep lewat ilustrasi dan diagram. Yang ketiga, simbolik, memperoleh pengetahuan melalui bahasa dan simbol abstrak. Siswa mampu berpikir secara konseptual dan logis. Teori David Ausubel memperkenalkan konsep belajar bermakna, meaningful learning, yaitu proses mengaitkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki siswa sebelumnya. Pentingnya memahami hubungan antar konsep agar pembelajaran lebih bermakna. Contoh, siswa perlu memahami konsep pembagian terlebih dahulu sebelum mempelajari pecahan. Teori robot Genie, 9 peristiwa instruksional. Ada 4. 1. Menarik perhatian, siswa menjelaskan tujuan pembelajaran dan mengingat kembali pengetahuan sebelumnya sebagai dasar materi baru. Yang kedua, menyampaikan materi pembelajaran secara sistematis dan memberikan bimbingan belajar agar siswa memahami konsep dengan baik. Yang ketiga, memberi kesempatan praktis langsung kepada siswa dan memberi umpan balik atas kinerja mereka untuk memperkuat pemahaman. Yang keempat, menilai hasil belajar siswa secara objektif, serta membantu retensi dan transfer pengetahuan ke situasi baru dalam kehidupan nyata. Peran guru dalam teori kognitivistik. 1. Fasilitator dan motivator. Guru membantu siswa aktif dalam proses belajar dan mendorong semangat belajar mereka. 2. Pembimbing dan penyedia pengalaman belajar. Guru merancang pengalaman belajar yang bermakna dan membimbing siswa dalam membangun pengetahuan. 3. Pemberi umpan balik. Guru memberikan umpan balik yang berkonstruksi untuk membantu siswa membangun pengetahuan sendiri secara mandiri. Ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis siswa. 2. Pembelajaran lebih bermakna karena siswa memahami materi secara mendalam. 3. Melatih kemampuan pemecahan masalah secara mandiri. Yang keempat, menumbuhkan kreativitas dan rasa ingin tahu peserta didik. Kekurangannya, membutuhkan waktu lebih lama dalam proses pembelajaran. 2. Memerlukan kesiapan dan kemampuan awal siswa yang memadai. Ketiga, guru harus kreatif dan inovatif dalam merancang kegiatan pembelajaran. Yang keempat, tidak semua materi mudah diajarkan dengan pendekatan kognitivistik. Penerapan teori kognitivistik dalam pembelajaran SD. 1. Siswa mengamati kertas berpola kotak yang menutupi bangun datar. Guru memandu siswa untuk memperhatikan pola kotak pada bangun datar tersebut. 2. Siswa menghitung jumlah kotak yang ada di dalam bangun datar secara langsung. Kegiatan ini melatih kemampuan berpikir konkret dan observasi siswa. 3. Siswa menemukan rumus luas bangun datar sendiri berdasarkan hasil pengamatan dan penghitungan kotak.
Guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing. Yang terakhir, siswa menyimpulkan hasil temuan mereka tentang rumus luas bangun datar. Fokus pada pemahaman konsep secara mendalam, bukan sekadar menghafal rumus. Kesimpulan, teori kognitivistik menekankan proses berpikir dalam belajar. Siswa sebagai pusat pembelajaran, guru sebagai fasilitator, tokoh utama Piaget, Brunner, Zubel, Gagne. Pembelajaran bermakna meningkatkan pemahaman dan kemampuan berpikir peserta didik.